Oke Pak, mungkin kemarin tuh dapat informasinya gimana Pak terkait Ya, itu anak saya posisinya ada di bis 1, ya, bis yang mengalami kecelakaan. Saya dari tanggal 5 memantau anak saya berangkat dari Puspom menuju Jogja. Nah, menurut keterangan dari anak saya, kalau tidak salah, itu bis mengalami trouble dari Malioboro, Jogja. Itu saya kan dari tanggal 5 sudah pantau tiap hari anak saya. Nah, itu dari Malioboro bis. Nah, di dalam bis itu waktu malamnya itu anak saya tidak ikut rombongan keliling-keliling jalan-jalan di Malioboro. Anak saya ada di bis bersama supir dan kenek. Nah, di sana dilihat sama anak saya tuh supir dan kenek itu ada yang diperbaiki dalam bis itu. Entah apa yang diperbaiki. Nah, setelah dari hotel di Batu, Malang, menuju ke tempat tujuan apa itu saya nggak ngerti. Bis sudah memang kadang mati kadang enggak. Waktu dalam posisi mati dipukul sini sama supirnya, hidup lagi jalan. Dan dalam posisi akan ke rumah makan rencananya itu, maka setelah berkunjung terakhir itu supir dilihat sama anak saya itu bukan tidak nginjak gas atau rem, dia malah mainkan rem tangan. Dia naik turun dan bisnya agak maju mundur gitu posisinya. Nah, saya tahu dari sana karena dia lihat sendiri. Dia sudah lihat itu sebelum berangkat dari Puspom itu bis itu sudah bukan tidak layak dipakai. Karena itu sudah bis tahun 2014-16. Ya. Karena itu bis mesinnya memang mesin lama, cuma bodinya yang baru. Itu dari zaman Covid sudah dijual beli. Berarti anak Bapak di bus yang mengalami? Iya, bus 1 kelas TJKT. Sekarang posisinya anak saya masih di Batu. Dan saya keluarga besar saya ada di Malang, Duren. Dan dari malam keluarga saya mendampingi anak saya sampai tadi saya barusan 5 menit yang lalu saya dapat telepon dari kakak saya bahwa di sana semua bis diganti semua, tidak layak pakai karena pengecekan tadi dari jam 11 pengecekan dari polisi di Batu sudah tidak layak pakai semua bis Pak? Ya, karena itu bisnya sudah dari pajak memang mereka bayar, tapi dari kelayakannya tidak. Ya, itu saya punya datanya. Saya ada kakak yang memang ada di grup bis Jawa Bali. Mereka punya data bis, supir siapa, semua mereka data punya. Tapi saya tidak akan keluarkan semua itu karena itu ada hukumnya untuk menyebarkan itu, tidak boleh. Cukup saya yang tahu sama kakak saya. Nah, sekarang tadi informasi dari kakak saya di Malang, kebetulan dia tugas di Polres Batu. Itu rencana memang diganti semua armada, 4-4-nya itu. Dan 1 jam lagi bisnya itu akan datang dan akan dibawa ke Bali dengan pengawalan dan patwal hingga tiba di tujuan di Bali. Itu yang saya dapat informasi dari kakak saya yang terakhir ini. Nanti mungkin selanjutnya akan diinformasikan kembali. Saat menerima kabar bagaimana Pak? Saya menerima kabar jam 7:30 sini. Itu bagaimana perasaan atau kondisinya Karuan Pak, karena dari tanggal 5 dia sudah pamitan sama ibunya. Pamitannya beda. Biasanya dia pamitan, dia mengatakan tujuannya. Kayak sekolahan mau ekstra, dia bilang semua ekstra. Tapi kemarin tanggal 5 jam 10 dia bilang sama ibunya, "Ma, aku izin ya mau pergi." Itu omongan dia terakhir, maka ibunya marah. Ya, itu. Terus itu saya antarkan dia, ya itu. Saya terus pantau dia, karena saya sudah nggak enak itu perasaannya itu. Saya pantau terus. Tapi Bapak tahu bahwa anak Bapak sedang melakukan kunjungan industri ke luar Pulau Bali? Tahu berarti ya? Memang saya daftar karena saya ikut itu, dan jadwalnya memang di B1 itu tidak semua kelas TJKT yang ada di sekolah ini semua ada di situ. Jadi anak saya di pas TJKT itu cuma 10 orang situ. Yang lainnya sisanya kelas lain. Dan posisi walinya bukan di B1, ada di B3 gitu. Jadi dari malam saya terima info 7:30, saya terus kontrol sampai saya tidak tidur sampai pagi ini saya tidur. Saya cek terus anak saya gitu. Kondisinya bagaimana? Memang anak saya kan terus terang 2 bulan yang lalu kan masih proses pemulihan mentalnya karena waktu kelas 2 SMP kecelakaan, kakinya patah naik motor. Nah, itu dia trauma berat. Saya terapi di rumah sakit Sanglah waktu itu, sudah pulih 2 bulan yang lalu. Nah, kemarin malam terguncang lagi. Jadi nanti kemungkinan ketibanya dari Malang kita akan proses lagi untuk mengembalikan mentalnya. Karena kemarin dia sudah menyampaikan saya waktu pas kejadian, dia nangis, dia bontak, minta saudara saya jemput bawa pulang ke Malang. Tapi dari pihak travel dan sekolah tidak ngasih anak saya dilepas dari rombongan.
Dan dari malam juga dia sudah mengatakan ke saya tidak akan ikut rombongan sekolah lagi, dia mau pulang sendiri, minta naik pesawat atau naik mobil pribadi, dia nggak mau dengan rombongan sekolah karena sudah trauma dengan kejadian dulu dia tabrakan motor itu. Sekarang tabrakan bis di depan matanya dia lihat sendiri bagaimana bis itu oleng. Pertama dari tikungan itu dia kencang nyerempet kendaraan lain, langsung lari naik ke trotoar. Bis itu naik trotoar dari sebelah kiri, dia mau masuk ke got, dibanding ke kanan lagi ke tanah saya, masuk ke jalan raya, disikat lagi mobil sama motor yang dibilang ada 4 meninggal dunia itu. Akhirnya masih meluncur, nggak tahu pas di depan sekolah Alkitab Beji namanya, itu ada pohon besar, itu langsung nyangkut di sana. Dan katanya sih supirnya mengalami patah kaki gitu, itu kata anak saya. Berarti semua siswa itu Selamat, cuma mereka kondisinya Traumatis ya, sok semua, ada yang diam, ada yang bengong. Anak saya bilang, anak saya teriak-teriak nangis, pokoknya kakak suruh sini jemput. Saudara saya di Malang suruh harus jemput sekarang. Nah, saudara saya sudah sampai sana, nggak bisa juga diambil anak saya karena polisi juga ngelarang. Karena masih ada proses seperti tadi jam 10 bisnya dicek sama polisi kelayakan, ternyata benar semua bis tidak layak pakai dan ditahan di Batu sana. Akhirnya kasih armada baru untuk proses pulang nanti di Parwal sama polisi.